Selamat siang pemirsa. Nasib selebgram muda asal Tarakan yang membawa sabu 74 kg kembali disidangkan di sidang nota pembelaan. Persidangan ini merupakan upaya terakhir terdakwa atau penasehat hukum Deddy Gutsilitonga SH.MH terhadap terdakwa Daniel Costa, Ari Wibowo, dan Widi dalam persidangan pidana untuk membela diri dari tuntutan jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Tarakan. Deddy Gutsilitonga SH.MH, penasehat hukum ketiga terdakwa, mengulas refleksi kronologis penangkapan para tersangka narkotika dengan mengatakan jika para tersangka tak menampik telah membawa narkotika jenis sabu seberat 74 kg yang dilakukan oleh Widi dan Ari Wibowo, kemudian ditangkap oleh Polda Kalimantan Utara di Tanjung Selor tahun 2024 lalu. 4. Analisa hukum yuridis Majelis Hakim yang terhormat Jaksa Penuntut Umum, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, selanjutnya kami akan menyampaikan analisa yuridis dalam perkara ini semua fakta yang terungkap di persidangan ini. Deddy Gutsilitonga SH.MH berkata, tuntutan jaksa penuntut umum itu terlalu berat untuk para terdakwa. Alasannya sebab di dalam proses persidangan kliennya yakni Widi dan Ari Wibowo tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di dalam persidangan pengadilan. Para terdakwa bahkan telah mengakui kesalahannya, sehingga diharap kepada 3 hakim berkenan meringankan tuntutan hukuman kedua terdakwa lainnya. Semuanya terang benderang terhadap perkara tersebut. Untuk Widi seperti itu, semoga lah majelis hakim yang hakim 3 orang di depan itu memberikan putusan yang seringannya terhadap Widi dan Ari Wibowo. Itulah DC. Kalau untuk DC itu coba tanya dulu sama jaksa apa perannya dan apa motifnya dan apa perbuatan pidananya yang dia perbuat. Dia hanya mengantar 2 unit kunci, membawa ke ruko 2 ruko dia yang di Simpang 4. Itu saja, jadi pidananya nggak ada kita lihat. Makanya kami minta putusannya bebas. Kenapa bebas? Seperti itulah jawabannya. Dan jaksa tidak pernah tipenya di fakta persidangan nggak ada dia menyatakan bahwa ada ikut serta peran terhadap DC tersebut, Daniel Kawing tadi. Nggak ada kan? Coba kita buka kembali lah persidangan tersebut. Siapa saksinya yang menyatakannya? Dari saksi penangkap juga nggak ada. Dari kepolisian narkoba Polda Kaltara juga menyatakan si Daniel itu tidak ditangkap, adanya badan di dalam tubuh di dekat penguasaan dia bahwa narkoba itu ada gitu, jenis sabu tadi. Itu dia. Jadi untuk apa kita tuntut dia mati oleh jaksa itu? Jadi jaksa itu tidak berlandaskan hukum, tidak ada pidananya yang dilakukan oleh si DC tadi. Sedangkan untuk Daniel Costa sendiri, penasehat hukum diurai tentang perannya dalam kasus sabu kiloan tersebut. Penasehat hukumnya mengatakan bahwa peranan Daniel Costa motifnya hanya sebagai pengantar kunci untuk mengantar barang haram itu ke rukonya. Sehingga penasehat hukum para terdakwa sabu 74 kilo ini minta kepada para hakim untuk menuntut bebas Daniel Costa. Apa coba kan semuanya mengikut gitu. Nah, itu aja dari kami kuasa hukumnya. Sedangkan saksi penangkap saja tidak menemukan menggeledah badannya ada narkoba, adanya jenis sabu. Nggak ada kan? Cuma yang didapat di 74 itu di 2 unit tersebut dipecah. Dan dia nggak tahu siapa yang mempacking, siapa yang segala macamnya, nggak tahu dia oleh si DC. Dan jangan gini, sampaikan juga ke berita, jangan karena orang yang menyatakan dia harus dituntut mati ada bapak tadi, karena dia bukan keluarganya, bukan anaknya, bukan dirinya sendiri. Jadi dia merasa mati itu nggak boleh seperti itu, karena dia nggak di posisi itu gitu, nggak di posisi tersebut. Itu dia kita terbawa emosional tadi. Itu aja dari saya. Di penuntut umum Kejaksaan Negeri Tarakan, ketiga terdakwa kini dituntut dengan hukuman mati karena melanggar pasal 114 ayat 2 Junto 132 Undang-Undang ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Persidangan kembali digelar hari ini 9 Juli 2025
Dengan agenda membacakan sidang replik, jaksa penuntut umum memberikan tanggapan atas pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa dalam pledoi. Dari Kota Tarakan, Kenneth Helmi Harahap, Kaltara TV. Maka sidang kita tunda, kita kembali hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 jam 15.00 waktu Indonesia Tengah. Ya, para terdakwa tahanan nanti dari kembali ke persidangan ya. Rabu 9 Juli 2025 jam 15.00 kita sedang selesai dan